kendala kita saat ini kekurangan hasil laut mungkin dari kapal-kapal asing tadi. Laksanakan penenggelaman. 2, 1, tembakan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negeri kaya dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Anugerah ini membuat Indonesia seringkali disebut sebagai jamrut Khatulistiwa, suatu deret gugus kepulauan tropis yang menjadi manifestasi surga di belahan timur dunia. Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Berbagai jenis hasil laut ada di sini. Hal inilah yang membuat kapal-kapal asing berlayar di laut Indonesia. Tujuannya tak lain untuk mencuri ikan di laut Indonesia. Lalu, apa tindakan kita? Apakah kita hanya bisa terdiam melihat kapal-kapal asing mengambil hasil laut Indonesia? Mereka adalah petugas yang melakukan operasi untuk menjaga laut di Selat Malaka. Untuk sekali operasi, untuk tipe 28, terutama KPU 10, krunya 13. Kalau untuk lama operasi, tergantung dari surat tugas dan surat perintah gerak dari Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas. Jadi harinya itu yang menentukan Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas. Jadi paling lama, berapa lama tuh operasinya? Untuk operasi ini kita 20 hari. Sasarannya, kapal-kapal asing yang nekat mencuri ikan di laut Indonesia. Menjaga laut Indonesia bukanlah perkara mudah. Tercatat, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara. Dibutuhkan sinergitas untuk menjaga kedaulatan laut kita. Untuk operasi di Selat Malaka tingkat kesulitannya karena modus yang dilakukan oleh kapal-kapal asing itu kan, itu untuk operasi masuk di wilayah Indonesia itu pagi hari. Begitu untuk menjelang siang sudah masuk di wilayah Malaysia itu sendiri. Jadi modusnya dari malam masuk ke wilayah Indonesia, begitu siang atau pagi mereka kapal-kapal asing itu terutama Malaysia itu masuk ke wilayah sendiri. Para petugas ini melakukan operasi di sekitar Selat Singapura dan Malaysia. Disinyalir, wilayah ini kerap digunakan kapal-kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dan dia operasinya itu antara perbatasan Indonesia dan Malaysia itu cuma berapa mil aja, 1 mil masuk,
begitu sudah pagi hari dia masuk ke wilayah itu tingkat kesulitan untuk operasi di wilayah Selat Malaka. Kerja keras pun berbuah hasil. Kalau kita mau diperiksa untuk di Hendrik Han itu rata-rata dia mau melarikan diri dengan kecepatan tinggi, dia putar sampai dia masuk ke wilayah mereka, dan kadang dia nggak dikemudikan, dia pakai kemudinya diikat, dia putar di tempat. Beberapa kapal milik nelayan asing berhasil diamankan petugas. Ada modus yang ini, alat tangkapnya dipotong untuk menghalau kita biar kita tidak mengejar. Mereka melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin resmi dari pemerintah Indonesia. Pelanggaran yang terjadi, kapal-kapal asing itu tidak berdokumen. Kapal Malaysia rata-rata menggunakan alat tangkap trawl. Untuk di Indonesia itu trawl sudah dilarang. Penindakan pun berlanjut. Setelah ditangkap, kapal-kapal asing ini akan ditenggelamkan. Tujuannya memberi efek jera kepada mereka yang mencuri ikan di Laut Indonesia. Tercatat ada 30 kapal perikanan pelaku penangkapan ikan secara ilegal yang akan diledakkan. Mereka ditangkap di 5 lokasi berbeda di Indonesia. Medan, Batam, Pontianak, Tarakan, dan Bitung, Sulawesi Utara. Penenggelaman ini dilakukan mengacu pada pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Isinya, benda atau alat yang digunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Penenggelaman kapal ini menambah jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan sejak tahun 2014 silam. Tercatat, hingga saat ini sudah 151 kapal pencuri ikan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia. Laksanakan penenggelaman. Ledakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, ledakan. Lalu, apakah tindakan tegas pemerintah berdampak positif bagi nelayan? Kebijakan di atas itu sudah merembes ke bawah. Indikasinya tadi, itu seluruh unsur yang terlibat sudah bisa menyatu dalam satu tindakan, yaitu boom, meledakan. Jadi itu saya kira satu kemajuan yang luar biasa. Sosialisasi atau penjelasan tentang mengapa laut itu menjadi penting kan udah sering disampaikan oleh Bu Susi, bahwa laut sebagai masa depan bangsa, yang di sana ada sejumlah kekayaan khususnya dari sumber daya perikanan. Bagaimana itu bisa memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat, tapi di sana ada pihak lain yang menyulitkan posisi rakyat kita, yaitu siapa? Yaitu ilegal, pelaku ilegal itu. Nah, maka langkah strategis dari Bu Menteri, genjot itu dulu, habiskan itu dulu, baru kemudian ikan itu bisa masuk ke perairan yang lebih dalam, ke pinggir pantai gitu, sehingga dengan peralatan yang relatif sederhana, dengan mekanisasi yang tidak terlalu rumit gitu, kapalnya juga tidak besar, dan eksploitasi ke laut juga tidak terlalu mahal, itu bisa dapat diwujudkan. Dan indikasi itu sudah mulai nampak gitu. Saya kira itu dari melindungi nelayan kita. Iya, caranya melindungi itu mengusir musuh-musuhnya gitu. Ini adalah Pulau Abang. Pulau yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Di Pulau Abang, semua serba terbatas. Mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga infrastruktur. Listrik itu nggak 24 jam, Pak ya? Iya, itu mulai dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Hanya bulan Ramadan aja yang hidupnya itu dari mulai jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Itu hanya hanya ada di bulan Ramadan. Jadi dari pagi sampai sore itu tak berlistrik kita? Enggak.
Menjadi seorang nelayan tidaklah mudah. Kondisi cuaca yang tidak menentu serta peralatan yang seadanya membuat nelayan harus berpikir keras untuk bertahan hidup. Lelaki ini bernama Budiman. Dia adalah nelayan kelahiran Pulau Abang. Untuk saat ini aja nelayan itu udah agak susah gitu kan, apalagi untuk zaman orang nanti udah gede. Jadi lebih baik paling tidak jangan jadi nelayan lah. Yang penting untuk generasi Pulau Abang untuk untuk nanti kalau bisa udah merupakan nelayan lah. Paling ya kalaupun melaut ya itu hanya serahkan hobi. Apa Pak? Ikan kerapu merah, ikan kerapu hitam, ikan ini ikan talang ini juga. Ikan talang ya? Ya, Berapa ekor Pak? ikan kerapu merah 2 ekor, ikan kerapu hitam 1 ekor. Tapi itu lah, lalu cuaca kurang baik. Gimana Pak? Kondisi laut gimana Pak? Anginnya kuat, arusnya agak tegang juga. Oh gitu? Ya, cuma segini aja yang dapat. Oh, tadi Bapak melaut jam berapa Pak? Sekitar jam Pagi keluar Pak? jam 7. Jam 7? Biasanya kan arusnya bagus. Ya. Rupanya arusnya kurang bagus. Cuma segini aja yang dapat. Kalau arus bagus bisa dapat banyak Pak? Biasanya lah. Biasanya banyak dapat. Tak ada yang besar segitu aja cuman. Oh gitu. Nah, biasanya kadang besar juga. Cuman arusnya kurang bagus. Keadaan cuaca pun kurang bagus. Malam lah kita udah agak umur, takut juga keadaan hujan-hujan ya juga gitu kan. Jadi ya pulang lah gitu. Masih gitu aja yang dapat. Dan juga umpannya pun tinggal 1 ekor. 1 ekor ya? Iya. Itu kalau kerapu merah berapa nih? Nah, 150 1 kilo. Hah? Ya, 180.000 1 kilo. Jadi ongkosnya kita berapa nanti kan baru kita itu. Setelah ongkos, kalau kita pun ada ambil minyak sama orang kita bayar minyak. Oh gitu. Sisanya nanti baru potong. nah, baru bawa balik sisanya apa itu? Minyak tadi kan. Personal kita lah gitu. Nah, personal kita sudah sisanya itu ya kita bawa pulang lah. Nanti kebutuhan rumah kita mau beli gula atau beras. Nanti sorenya kita mau beli minyak lagi kan gitu. Rencana mau beli apa ini Pak? Ini nanti kalau ini sisa potong minyak kan Ya. 210.000. Nah, sisanya tuh beli rokok, beli gula, nah, kebutuhan rumah tangga ya juga, gitu kan, macam lada atau apalah gitu. Sisanya tuh ya kalau ada sisa ya taruh, Tabung ya Pak ya? tabung lah kalau ada. Saya nih kerja ada 2, kadang di laut, kadang darat. Dari kerja apa tuh Pak? Kerja ya sembarang serabutan lah gitu. Ya. Tapi yang utama laut. Sama laut, kalau kerjaan darat tak ada lagi ke laut gitu. Yang kedua kita nih cuaca nih mesin utara kuat. Nah tergantung nyali aja lah. Nah, kalau punya nyali, ibaratnya punya nyawa serap lah,
Nah, boleh ke laut cuaca kayak gini. Iya. Ini nasib aja lah kita. Nah, kadang ada yang dapat, ada yang tidak. Kesiannya ada 2-3 hari tak dapat. Oh gitu. Terus 15. Alhamdulillah Bang ya. Syukurlah. Kalau semalam barusan terima gaji. Paginya kerja laut langsung. Oke. Makasih Bang Wahyu. Sama-sama. Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Budiman, Ahad, dan Wahyu adalah potret kehidupan nelayan yang harus berjuang menghadapi kerasnya laut Indonesia. Semoga para nelayan ini dapat merasakan kehadiran negara di laut Indonesia tercinta.